Saudara, belum selesai harga minyak goreng, kedelai, dan daging sapi yang mahal, kini sejumlah harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Seperti ada harga daging ayam, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Kenaikan harga ini semakin mahal, ini tentu akan menyusahkan masyarakat. Bagaimana solusi terbaik untuk kembali menstabilkan harga pangan ini? Kita akan membahasnya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sebelum menyapa ke narasumber, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung secara interaktif nanti di sesi selanjutnya di 02153660500 untuk berbagi informasi terkait dengan hal ini mungkin di tempat Anda. Pagi hari ini saudara, sejumlah narasumber yang hadir dalam dialog Sapa Indonesia akhir pekan ada pakar agribisnis sekaligus juga beliau adalah Wakil Menteri Perdagangan dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, yakni ada Pak Bayu Krisnamurti. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mbak Nilo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu. Dan juga hadir yakni anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Andi Akmal Pasrudin. Selamat pagi Pak Akmal. Selamat pagi Mbak Nilo dan Pak Bayu. Iya, sehat-sehat selalu. Pagi hari ini nanti di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan langsung ya interaktif dengan masyarakat yang mungkin ingin menyampaikan terkait dengan persoalan pangan ini di wilayah mereka masing-masing. Sekali lagi nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 02153660500. Dan saya akan langsung saja ke Pak Bayu dulu nih. Pak Bayu, kalau melihat harga-harga bahan pokok yang naik belakangan ini mungkin dalam 3 pekan terakhir ini mulai ramai diperbincangkan begitu. Ini Anda melihat ada fenomena apa? Hal yang biasa saja atau bagaimana? Sebenarnya peringatan dari lembaga-lembaga dunia sudah diberikan sejak kurang lebih Juni 2020. Sudah kira-kira hampir 2 tahun yang lalu bahwa harga pangan terutama itu akan naik. Dan memang sudah terjadi kenaikan perlahan. Kalau datanya menunjukkan sejak Mei 2020 sampai Januari 2022 harga pangan dunia itu sudah naik hampir 50%. Dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi di seluruh dunia ya. Dan memang lagi-lagi food price index dari Food and Agriculture Organization, Badan Dunia mengatakan selama tahun 2022 saja di seluruh dunia, ya, jadi food price index ini levelnya global, dari Februari 2022 itu sudah naik sekitar 20% di seluruh dunia. Makanya tadi Bapak Presiden mengatakan belum pernah terjadi di Amerika inflasi mencapai 7%, dan itu salah satu faktornya adalah di pangan. Nah, kalau dicari mengapa itu terjadi, ya kita tidak bisa memungkiri itu karena pandemi. Ya. Akibat dari pandemi itu ada 2, yang paling utama adalah terganggunya rantai pasok karena ada lockdown, ada segala macam sehingga kontainer nggak jalan, kapal nggak jalan dan sebagainya. Dan ternyata juga ganggunya tenaga kerja. Jadi misalnya tenaga kerja pertanian Amerika misalnya nih, yang biasanya datang dari Meksiko dan negara-negara sekitarnya terhambat. Kalau dalam kasus kita memang tidak untuk tanaman pangan, tapi untuk sawit, tenaga kerja Indonesia yang biasa bekerja di Malaysia misalnya terganggu, jadi sehingga tidak bisa lagi mereka bekerja di sana, dan itu juga yang mempengaruhi harga minyak goreng. Jadi ini adalah faktor yang pertama. Yang kedua, ada masalah iklim yang khas di tahun 2020 yang dampaknya sekarang. Terutama di Amerika Selatan, Argentina dan Brazil yang merupakan produsen besar dunia itu terganggu produksinya, turun sampai 30-an%. Kemudian juga kenaikan harga energi, dan itu kalau harga energi naik, harga pupuk pasti naik. Dan itu akibatnya biaya produksi pertaniannya juga naik. Dan sekarang tambahan lagi gara-gara perang. Ukraina dan Rusia itu adalah pemasok 30% gandum dunia. Jadi perdagangan gandum di dunia itu datang dari Ukraina dan Rusia, sehingga pasti akan terganggu. Dan kalau gandum terganggu, itu biasanya ikutannya adalah kedelai, terus jagung yang merupakan substitusi dari gandum untuk pakan. Khusus untuk di Indonesia ada beberapa fenomena lokal yang terutama untuk pangan yang tidak diperdagangkan secara internasional. Seperti misalnya bawang dan cabai
itu memang sekarang ini saat-saat yang kalau bahasa pertaniannya paceklik ya, karena hujan, nunggu panen, dan ya bukan sayangnya ya, karena memang situasinya pas lagi seperti itu menjelang Ramadan, dan itu biasanya harganya akan selalu naik, dan bawang dan cabai itu susah untuk disimpan sehingga akhirnya ya yang adjustment-nya ada di harga. Yang lokal lain adalah soal daging sapi, karena kondisi di Australia mereka tidak menjual, jadi Australia itu mengurangi ekspornya sampai 40%. Ya, karena mereka restocking istilahnya akibat 2019-2020 populasi ternak mereka rusak. Jadi akibatnya harga daging. Jadi ini ada banyak Pak yang tampaknya memang sesuatu yang kompleks, tapi sebenarnya warningnya itu sudah ada sejak dari beberapa waktu yang lalu. Oke, itu artinya kalau warningnya sebenarnya sudah ada beberapa waktu yang lalu, bisa diantisipasi harusnya. Kenapa tidak terjadi? Apa yang Anda lihat, Pak Bayu? Ya, jadi antisipasi yang bisa kita lakukan antara lain adalah bahwa semua yang komoditas pangan yang ada di Indonesia yang masih dominan, saya tidak mau mengatakan bahwa ini benar atau tidak, tapi nyatanya masih dominan impor, ya harusnya kita buka lebih cepat, kita putuskan impor lebih cepat pada saat barangnya masih ada. Karena kalau di pangan itu, yang paling repot adalah udah mahal, barangnya nggak ada. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya lihat beberapa memang sudah diantisipasi, tapi beberapa yang lain, tapi yang misalnya sudah diantisipasi itu gula. Okay. Kita agak khas tahun ini gula mungkin tidak akan naik, insya Allah. Tapi kalau kayak daging, kayak kedelai itu sebenarnya lebih agresif kita untuk mendapatkan stok dari luar negeri. Oke, ketergantungan. Sedangkan pasar dalam negeri ya harus antisipasinya ada di sentra-sentra produksi harusnya. Kalau sudah seperti ini, tidak ada hal yang bisa dilakukan kemudian? Ya menurut saya semua usaha harus terus dilakukan. Jadi seperti tadi, ya walaupun terlambat, segeralah cari bahan impor untuk kedelai, jagung, dan juga daging, itu harus dipercepat segera impornya, dan tidak usah lagi nunggu pakai impor sapi, tapi impor daging beku misalnya untuk mengatasi kelangkaan dan mencari negara-negara alternatif. Saya kira itu langkah yang itu artinya kalau melihat faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi, masalah kenaikan harga ini akan berlangsung lama? Kira-kira sampai semester pertama tahun 2022. Jadi kira-kira sampai Juni-Juli. Itu perkiraan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Akmal dulu. Pak Akmal, kalau tadi penjelasan Pak Bayu, hal ini mungkin bisa akan panjang terjadi. Apa yang DPR sudah lakukan? Yang pertama tentu kita prihatin dulu ya, dan meminta pemerintah agar segera mencari solusi ya dengan kebijakan, dan tentunya juga intervensi ya kepada kepada pasar sehingga harga ini bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami DPR sebelum reses kemarin sudah mengundang 4 menteri ya, Menteri Pertanian, Perdagangan, kemudian juga Menteri Perindustrian dan Menteri Sumber Daya Mineral, rapat gabungan Komisi 4, Komisi 6, Komisi 7 untuk mencari solusi, untuk mencari gambaran sebenarnya masalahnya di mana dan kira-kira untuk solusinya seperti apa. Cuma kita sayangkan kita batalkan rapat itu karena Menteri Perdagangan tiba-tiba tidak bisa hadir, padahal masalah ini kan perdagangan kan. Jadi kita lihat Mbak Nilu dan Pak Bayu bahwa sebenarnya sudah ada alarm yang keras ya tahun 2021 adanya kelangkaan minyak goreng sebenarnya. Kelangkaan dan harganya mahal. Karena kita tahu kan kita penghasil 20 juta ton ya minyak goreng setiap tahun, kebutuhan kita kan cuma 6 juta ton. Nah itu disebabkan oleh Pak Bayu katakan adanya harga global yang naik. Tapi kan harusnya pemerintah punya kebijakan ya, punya tindakan yang tegas harusnya bagaimana minyak goreng ini jangan langka dan harganya naik. Ya terlambat menurut kami katakan, sudah kami usulkan di DPR bahwa harusnya harga eceran tertinggi diberlakukan yang ketat, kemudian disiplin, dan DMO ya, Domestic Market Obligation, itu sudah kita sampaikan dari bulan November ya, tapi ini terlambat dan sampai sekarang kita melihat masih terjadi antrian minyak goreng yang panjang, barangnya tidak ada, harganya mahal. Itu kan jadi masalah kita. Dan tentu ya pemerintah memberikan penjabaran, memberikan penjelasan yang ilmiah apapun, ya masyarakat meminta solusinya di mana. Ya kita mau melihat bahwa solusi jangka pendeknya adalah tentunya adalah bagaimana tentunya operasi pasar ya. Operasi pasar ini harus segera terus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah subsidi. Ya kalau saya termasuk sangat mendorong
subsidi di pangan ini tetap harus didorong karena kita ini pelit memberikan subsidi sama rakyat kita, ya petani kita, rakyat kecil kita, sementara kita royal memberikan subsidi pada BUMN yang merugi, kan ini kan aneh. Oke. Ya Mbak Nilu ya. Ini sudah disampaikan soal ini? Udah, itu berkali-kali sampaikan di rapat kerja di DPR, di media, tapi kan pemerintah ini, ya saya nggak melihat di mana masalahnya. Ya sampai kita ini lebih condong kepada kepentingan pengusaha gitu ya. Kenapa pemerintah tidak bisa menekan misalnya para pengusaha sawit ini gitu kan, sehingga mereka mengikuti apa yang menjadi harapan pemerintah. Sementara pemerintah sudah memberikan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka gitu kan. Nah, yang kita lihat Mbak, komoditi pangan strategis harus ini kan yang menjadi menjadi catatan bahwa setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri ya, ini kan naik, ini kan sudah lagu lama gitu ya. Iya. Artinya kan kita mengharapkan adanya langkah antisipatif. Walaupun memang saya sekali lagi Pak Bayu tadi katakan global, oke lah, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang mana bisa kita kendalikan? Ya kan, saya juga bukan berarti anti impor Pak Bayu, tapi harusnya dari dulu kan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan harusnya kan dari dulu sinergi, bagaimana punya roadmap. Ya kan, kita bisa mengurangi produk-produk pertanian yang bisa dihasilkan dalam negeri sendiri gitu loh. Oke. Ya kalau nggak bisa seperti bawang putih, oke lah. Ya bawang putih mungkin sementara, tapi yang seperti daging sapi gitu kan, kedelai sebenarnya selama ini sudah diberikan insentif yang banyak dari Kementerian Pertanian ya kepada petani kita, tapi kenapa petani kita ogah menanam? Karena harganya yang tidak ada kepastian harga, tidak ada kepastian pembelian. Lagi-lagi saya katakan di sini harusnya ada subsidi pembelian, subsidi harga. Sampai kapanpun petani kita tidak akan menanam. Jadi menurut Anda solusi paling tepat dalam situasi ini adalah subsidi? Ya menurut saya ada jangka pendek, Mbak, ada jangka menengah dan panjang. Kita bicara ini kan negara ini kan ada pendek ini segera menurunkan harga komoditi gitu kan. Jangka menengahnya apa kira-kira yang bisa menaikkan pertanaman kedelai kita gitu kan. Sapi kita selama ini yang tergantung dengan ekspor, sehingga negara lain bisa mempermainkan kita misalnya dengan alasan logistik, alasan dan lain-lain, ya bisa saja mereka menahan barangnya. Dan satu lagi catatan saya Mbak ya, yang penting menurut saya, bulog ini tidak dimaksimalkan oleh negara. Impor lah, harusnya kan yang mengimpor ini yang menjadikan cadangan nasional bulog ya, misalnya kedelai atau misalnya daging. Tapi kan ini dilepas ke pasar. Sehingga bulog sendiri tidak diberikan peran yang kuat oleh pemerintah untuk menjadi pengendali harga pada saat harganya tinggi. Harusnya kan bulog bisa melepas barangnya ke pasar sehingga harganya turun kan gitu ya. Bagaimana upaya DPR untuk memastikan ataupun mendorong terus agar pemerintah bisa mengendalikan soal harga, memberikan kemudian tadi Anda minta ada subsidi-subsidi. Bagaimana DPR bekerja atau memastikan lebih keras lagi agar pemerintah melakukan hal itu? Kita bahas usai jeda ya, termasuk juga kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan, menyampaikan mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan masalah pangan ini di line telepon kami di 021536600500, sekali lagi di 021536600500. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.